Mitra bisnis, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menaikkan tarif ojol ya sebesar 8 hingga 15% dari tarif saat ini. Selain itu, pemerintah juga mengkaji untuk menurunkan batas maksimal potongan aplikator dari sebelumnya 20% menjadi 10%. Semua ini diklaim dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan driver, aplikator, dan kemampuan bayar masyarakat. Nah, apa komentar Anda mengenai rencana menaikkan tarif ojol dan menurunkan potongan aplikator ini? Silakan 6339160, WhatsApp call di 0816924924. Ya, tadi saya udah berpikir, tapi kayaknya ini harusnya anggota DPR sih yang memikirkan. Jadi maksud saya kan sekarang kan berlaku PPh 21 ya. Yeah. Sementara kan mereka itu kan keluar modal juga dari bensin, dari servis kendaraan, mungkin juga pulsa. Kadang-kadang kalau susah cari alamat keluar pulsa, itu kan nggak bisa dianggap kayak karyawan yang kerja sama orang lain gitu. Itu kan bisa dianggap usaha juga. Sementara itu kan nggak dibebanin itu kan nggak dihitung biaya kan. Kan padahal kan dia kan keluarin Modal biaya gitu. modal ya. Jadi saya bingung antara mau dikasih UMKM final. Kalau final untuk yang nariknya dapatnya dikit, dia tetap harus bayar pajak. Tapi kalau dia PPh 21, itunya bisa dihitung nggak? Kalau kan di 21 dianggap karyawan. Nah, maksud saya kalau misalnya mau ntar aplikator ini dia harus dikenain biaya gitu loh. Misalnya buat perawatan, buat pulsa, bahkan buat BPJS sendiri dia orang harus kena. Jadi bukan berdasarkan persen. Misalnya untuk motor berapa, mobil berapa. Tapi kalau misalnya yang mitranya nggak kerja, kan harusnya nggak dapat dong. Dia orang harus ada minimal omsetnya berapa, baru aplikator kasih subsidi gitu loh. Oh, subsidi ini buat pulsa, buat apa gitu. Cuma kan ini bisa diatur juga karena kan jumlah driver kita banyak, bisa diatur juga nggak tercapai omset minimal itu untuk dikasih subsidi. Nah, itu harusnya orang DPR ini yang mikirin gimana. Kalau saya ya mendengar di Pas FM ini kayaknya ojol ini dari tahun ke tahun kayak masalahnya nggak ada selesai-selesai. Terus selalu demo. Kalau saya bilang sih terlalu salah dua-duanya sih. Yang aplikatornya salah, drivernya juga salah. Kenapa saya bilang begini? Karena kita kan sebagai pengusaha, kita nggak cocok keluar aja. Kita kan partner, bukan gaji. Jadi kalau kita nggak ada kesepahaman, tidak ada kecocokan, ya kita keluar aja. Kenapa kita harus paksa di situ? Nah, itu yang ke-1. Kedua, sebagai aplikator ya seperti contoh ya, taksi Bluebird. Kenapa dia nggak belajar sama taksi yang mobilnya Vietnam itu yang kecil-kecil mobil listrik? Mereka punya aplikasi sendiri. Mereka nggak usah tergantung sama Gojek, sama Grab dan sebagainya. Saya pikir itu yang mestinya berbenah lah. Orang punya taksi kok, kenapa cuma aplikasi aja dia nggak punya? Kayaknya lucu ya kalau saya bilang ya. Itu kan pengusaha, apa sih yang nggak bisa dibeli? Semua bisa dibeli, ya kan? Nah, sebagai Gojek aja dia bisa mengadakan aplikasinya. Kenapa dan Grab aja bisa? Kenapa si Bluebird nggak bisa bikin sendiri? Toh dia udah pengalamannya kan segudang dan uang banyak lah. Nah, kalau untuk yang ketiga, saya rasa ya untuk kita belajar dari Cina ya. Saya kemarin ke Cina ya. Saya kemana-mana naik taksi ya. Taksinya itu saya ke Shanghai sama ke Beijing, 2 kota. Saya jalan sendiri. Jadi saya kemana-mana naik taksi. Taksinya juga pakai aplikasi sendiri, bayarnya di situ. Semua begitu kita order aja udah kebayar di situ dan sebagainya ya. Nah, mereka mereka kan susah, bensin susah, solar susah kan. Nah, tapi mereka memberdayakan mobil listrik produksi dia sendiri ya kan. Jadi dia nggak beli bensin lagi. Nah, sebagai driver kan tidak terbebani dengan bensin ya nggak Bu? Nah, itu saya rasa belajarlah ke situ. Kalau pengen mau cuan banyak, kan kita ini kan partner bisnis ya. Ya mau cuan banyak, ya carilah solusi sendiri. Bagaimana nih saya bisa cuan banyak kan gitu. Nah, kalau sampai hari ini nggak ada selesai-selesainya, ya harus
masing-masing berbenah lah, sebagai aplikator juga berbenah, sebagai driver juga berbenah. Kalau nggak cocok kita, ya kata orang sih kita kabur aja dulu, bisa kerja di luar negeri. Kenapa harus bergantung sama taksi online sama ini kan? Di mana-mana bisa cari duit, Bu. Oke. Itu aja Oke. komentar saya. Sekarang aja untuk narik itu aja cuma 14.000, bahkan bisa 9.000 gitu loh. Nah, itu uang receh loh. Dan itu terus-terusan 14, 16, ya loh, 21. Nah, 30 itu aja bisa jauh. Itu tidak setara dengan macetnya, ya toh, dengan bawa penumpangnya. Itu nggak setara, nggak sama gitu kan. Ibaratnya ini benar-benar ini nombok. Kalau dibilang mahal dari mana? Coba kalau kita naik taksi biru gitu kan, taksi biru itu berapa? Itu jauh lebih mahal, tapi mereka aman-aman saja, nggak pernah ada istilahnya protes apa. Karena mereka pakai argo gitu loh. Jadi kalau pakai argo mereka lebih aman. Dan juga bensin mereka kan bahan bakarnya kan ada yang double, ada yang pakai bensin dengan pakai itu pakai gas. Nah, BBG satu hari cuma 70.000. Tapi sekarang untuk konverternya aja mahal. Itu konverternya aja kalau misalnya beli bekas aja dari impor, itu aja bisa sampai 15 juta. Paling 10 juta lah. Kalau dulu sampai 20-an juta, sekarang udah turun. Mungkin sekitar 9 juta, 10 juta lah. Tapi kan di sini nggak ada omong-omongannya itu untuk mencari solusi kepada teman-teman driver. Kalau mau dibilang teman-teman driver sendiri menderita, memang menderita. Sengsara memang sengsara, sampai pada dampaknya kepada keluarga. Gitu kan? Ada yang cerai, ada yang apa, itu emang sungguh, itu nyata. Gitu kan? Bahkan mohon maaf, mereka pun ada yang jadi ini tanda kutip Oke. ada, itu kan, sama tante-tante. Itu emang kenyataan, itu emang nyata kejadiannya. Karena apa? Karena memang gak ada uang di sini. Jadi menurut saya negara ini kalau memang ini memang punya swasta, tapi negara sudah memulai di awal tanpa pertimbangan dan regulasi yang jelas. Regulasi yang bagaimana? Sekarang MK memutuskan hanya pada sisi koridornya kemitraan. Benar ya Mas ya, Mas Anto ya? Iya. Kemitraan di situ mereka putuskan. Tapi mereka tidak tahu efek-efek ke belakang, ke depannya bagaimana. Sampai bahkan yang tadi itu penyesalan semuanya. Resign hanya karena Gojek, ojol karena masalah waktu, tidak waktu bebas dan sebagainya. Dan ojol dan perusahaan online juga senang. Kemudian mempromosikan bekerja tanpa bekerja bebas waktu, menghasilkan sampai puluhan, sampai berapa juta untuk mobil, ya toh, 12 juta waktu itu. Terus motor, iya kan, motor berapa juta, bener kan Mas? Masih ingat kan dulu kan ya Mas Anto ya? Itu kan promosinya kan gila-gilaan, membuat semua itu resign, gitu kan? Dan memang betul pada waktu itu memang hasilnya bagus, ya toh. Tapi lambat laun kesini hancur. Dulu yang namanya pakai mobil itu bisa kredit sampai 2 mobil Mas, 3 mobil. Itu bisa kebayar, bener.
cari uang 500.000 itu satu hari itu gampang banget. Sekarang cari uang 500.000 setengah mati, Mas. Syukur-syukur 500.000 satu hari. Istilahnya satu hari itu dapat 100.000 aja udah alhamdulillah. Itu yang dirasakan oleh para teman-teman driver, gitu loh. Jadi menurut saya ini negara harus bertanggung jawab, harus selesaikan, karena di awal sudah mengizinkan tanpa ada regulasi dan pertimbangan yang jelas. Oke, saya sih nanggepin ini aja ya, untuk para mitra-mitra itu ya, baik mitra motor maupun mitra mobil ya. Kalau kalian ini sebelumnya mungkin entah ada yang sudah kerja atau alih profesi, terus ada yang tadinya pengangguran, terus alih profesi jadi bang ojol dulu. Nah, harusnya mereka itu menerima langsung pada pihak aplikator. Karena apa? Karena dengan adanya jasa, kita sebutlah sebagai si aplikator sebagai calo aja Om ya. Kan kalian yang menghubungi dengan si penumpang gitu kan. Iya, betul. Nah, kita tuh berterima kasih kepada para calo aplikator ini, kan dengan adanya calo ini kan mereka bisa bertemu penumpang, bisa menghasilkan uang ya, walaupun mungkin nggak sesuai dengan harapan. Iya. Nah, ya, tapi walaupun begitu paling nggak kan bisa menambah penghasilan mereka tadinya yang mungkin mereka nganggur di rumah belum dapat kerja apa-apa ya kan, akhirnya bisa bekerjanya hanya dengan bermodalkan tidak motor ataupun mobil yang mungkin selama ini cuma nganggur di rumah, bikin debu, bikin 4 istri kan orang lihatnya punya mobil bikin mulu, udah sana buat ngojol gitu mungkin ya istrinya kan. Iya. Kan jalan nggak tentu ntar ujung-ujungnya judul juga malah repot kan. Benar. Tapi tadi saya bilang harusnya bersyukurlah kalian masih bisa bekerja walaupun dengan penghasilannya mungkin nggak sesuai gitu ya, nggak sesuai dalam arti dan kurang sesuai dengan yang diharapkan. Dibanding cobalah contoh banyak masih masyarakat miskin yang benar-benar gak mampu, bahkan jangankan untuk di sepeda motor buat makan aja mereka cuma sekali atau mungkin 2 hari sekali kan kasihan sekali gitu. Jadi memang kalian sudah nggak betah di ojol ya nggak usah bikin kisruh lah, demo minta ini kepada pemerintah, kepada pihak aplikator. Cukup aja resign, selesaikan, cari kerjaan lain. Jadi nggak bikin. Saya lihat apa ya Omnya, ini kayaknya udah bertahun-tahun nih masanya nggak selesai dari tahun 2020 atau 2021 ya. Setiap lalu di pasti minta aplikator ngilangin apa tuh jasa-jasa ini itu. Emang itu nggak mahal apa? Mereka tuh nyewa IT yang berkompeten loh, untuk bisa menghubungkan si calo dengan si penumpang ya kan. Ya, jangan kan bikin aplikasi semacam itu, bikin aplikasi yang cek-cek aja kayak apa ya? Kayak judul lah gini. Kayak judul itu aplikasinya kalau nggak salah sekitar berapa ya, 5 miliar ya satu aplikasi doang itu. Itu ya baru judul gampang digerebek ya. Apalagi ini yang mereka selalu berubah yang arah mengikuti peta lokasi, mengikuti perkembangan tarif, gaya traffic lalu setiap saat berubah. Jadi itu kan memang selalu di-update itu tiap hari ya kan, tiap bulan atau gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin itulah aja bikin kisruh. Kalau memang nggak suka udahlah lepas aja gitu, kayak pacaran udah nggak suka putus aja udah. Iya. Nah, Ibu kasih satu contoh ya. Ada seseorang nih yang Ibu tahu, tapi dia sih nggak tahu Ibu ya. Waktu itu pernah Ibu tanya, kamu bagaimana nih ngojeknya kamu? Dia spesial, dia perempuan loh, dia spesial nganterin anak sekolah. Terus segitu saya dengar kan, dulu kan beberapa minggu yang lalu kan Pas FM ada ngadain ini juga kan, topik mengenai ojol juga kan. Nah saya tanya tuh, kamu aplikasi ada kenal begini gitu kan, saya tanya. Enggak, saya nggak kesana. Ternyata dia tuh usaha sendiri aja dengan modal HP gitu loh. Modal HP, terus jadi ada dong langganannya udah kan semua. I see. Iya, jadi dia jalan sendiri aja, mandiri. Itu satu hari ya. Dia kadang-kadang sampai keteter loh. Keteter, dia banyak langganannya. Dia mah nggak takut kudu ngetem di mana, nunggu orderan siapa gitu loh. Jadi ya gitulah, maksudnya kita tuh inisiatif lah. Udah tahu pemerintah tidak akan istilahnya mensejahterakan rakyatnya. Jadi kita harus berjuang sendiri, kita mandiri, kreatif, ya enggak.
Nah, bagi fans BO kan ibu udah berulang kali bilang, udah tahu negara seperti ini, masuklah ke politik. Nah, Benny juga ya. Menurut gua sih gini bro, ini gua lihat sih pemerintah sebenarnya nggak perlu terlalu ngurusin ini. Jadi tema ginian kan udah berapa kali. Lu pemerintah urusin pun itu namanya operator itu swasta. Entah pun lu udah atur mau potongannya lu kecilin kek, dia udah naikin harga, nanti habis itu pun dia akan hitung lagi dan akan kembali mencaskan. Jadi ujungnya kita pemakai yang akan kena. Sama kayak saya pernah ilustrasikan tadi pagi, yang seperti pemerintah atur penerbangan, tiket pesawat kan ada batas bawah. Iya, betul. Ya kan tetap juga orang sekarang mengeluh penerbangan juga mahal. Iya. Satu-satunya jalan memberikan kemudahan izin supaya ada kompetitor masuk. Iya. Itu baru tercipta harga. Oke. Tetapi kalau terus-menerus dengan adanya sistem kapitalis, pemodal besar yang masuk, nah pemerintah nanti atur di mana? Atur di monopolinya, Oke. jangan sampai oligarki. Iya. Aturnya kita kalau kayak gini mah ngomong-ngomong aja, buat rame-ramein aja, ujung-ujung juga nggak bisa. Nah saya punya temen tuh ada pengalaman. Iya. Dia termasuk orang yang suka naik Halo. model itu. Tahu nggak, bro? Ya. Itu yang bawa drivernya, itu saking pinternya, karena udah rutin, sering sekali dia nggak masuk lagi ke aplikasi. Iya, Akhirnya dibagi telepon aja. Iya, langsung Jadi kontak langganan, langsung. Iya, betul. pendapatannya full. Di samping setelah antar dia baru dia masuk ke aplikasi. Itu kan pinter-pinter setiap driver Iya. yang memanfaatkannya, Maaf. ya kan? Ya. Nah, kedua, saya juga mau sampaikan, ini kementerian kita semua menanggapi polisinya si Pak Prabowo ini. Pak Prabowo kan sekarang cenderung dia mau Populis lah. mengurangi, betul, bukan dia mau mengurangi kapitalis sistem Ya. pemerintahan ekonomi kita. Dia lebih mau ke sosialis. Jadi kementerian kita semuanya masuk ke wilayah yang dianggap arahnya presiden kita. Dan memang itulah presiden kita yang terpilih, ya memang dia boleh menerapkan sistem dia yang tidak lompeng kapitalis, semuanya enggak. Jadi kalau semua kementerian mereka akan terus masuk ke wilayah yang dianggap membantu masyarakat bawah. Dan cenderung yang membantu masyarakat bawah itu akan mereka lakukan terus sekarang ini. Di kementerian karena mereka mengejawantakan kebijakan Pak Prabowo. Apakah kebijakan ini salah? Ya enggak juga, cuma saya hanya punya pandangan. Yang kelas menengah sama kelas atas, saya pikir sementara waktu itu akan sedikit terbeban. Sehingga ya entah namanya pajak lah, entah namanya cukai lah, entah namanya apa, sehingga anggaran pemerintah yang sedikit tergerus oleh beberapa proyek-proyek Prabowo tetap masih bisa eksis dan dipakai terus untuk yang disebut masyarakat bawah. Inilah sistem sosialis. Jadi Prabowo akan terapkan hal ini dan memang dia udah utarakan. Apakah ini salah? Ya enggak juga. Itu yang diharapkan kesenjangan itu bisa dipersempit dengan cara gini. Yang atas sih udah maksimal, udah bertahun-tahun mendapatkan lebih, bantulah di bawah. Ini akan terjadi. Inti dari persoalan yang perlu kita kritik terus dan kita ingatkan presiden kita Pak Prabowo. Kalau memang beliau punya kebijakan itu, monggo, tetapi kita ingin tiap rupiah yang diserap dari masyarakat itu harus dipakai tepat sasaran. Iya. Dan Pak Prabowo yang kita hormati, presiden kita, you ambil kesempatan ada kasus korupsi dan korupsi yang tertangkap, bikin satu keras supaya kita masyarakat percaya dengan Anda. Iya. Itu koruptor hukum mati atau hukum hidup, rampas asetnya, Betul. pembuktian penting. Iya. Itu kita mau lihat. Kalau yang teknis lain, kebijakan
kebijakan, ya kita masyarakat kan, Anda adalah presiden kita kan, kita ikut. Iya. Asal jangan memperkaya ring Anda lagi. Dan saya percaya Presiden Prabowo tidaklah, karena dia kan sudah mengatakan Ya. dia ingin meninggalkan legasi yang baik buat negara ini. Kita support Presiden kebijakan Anda, tapi Anda perlihatkan, Anda tegas. Penegakan hukum selama ini tidak konsisten kita tegakkan. Oke. Itu perintah Polri, kejaksaan, legislatif, ini boleh himbau dengan keras kepada mereka bahwa sudah naikin gaji, itu punya tugas itu Memberantas memberikan keputusan. Betul. Iya, iya. Oke. Hukuman setegak-tegaknya untuk yang koruptor dan lain-lain. Oke. Nah itu yang kita mau dengar. Kalau yang teknis keputusan sehari-hari ya udah monggo lakukan lah. Kita bisa intervensi apa namanya, presiden yang udah berpilih kok. Iya. Iya kan? Iya. Mau apa lagi? Oke. Main ke Jakarta, mampir ke Ancol, Cakep. ke Tanah Baru, beli trompet. Cakep. Ini orang anak-anak ojol makin kemari makin kepepet. Aduh, kirain kegulung karpet. Aduh, banyakan makan pulsa nih gua kayaknya. Buset. Bangun terus dong. Bangun terus Aduh, dong, Pak bangun Heri, pagi maksudnya. Pak, luar biasa Pak Heri, sehat selalu. Salam hormat saya Pak Heri. Amin, 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 Pak. Pas FM harusnya ini bikin partai aja. Iya. Partai Kan apa? ya apalah partai lah, kan hari ini kan kalau yang bisa merubah adalah pemain bukan penonton. Jadi nggak bisa kita ya sekedar ngasih apa tiupan ke ubun-ubun doang dikit gitu kan, juga nggak ngefek gitu. Jadi emang saran saya nih kan teman-teman udah mulai apapun dikritisi kan, udah luar biasa deh supportnya buat Pas FM. Pas FM juga jadi wadah yang nggak mati tuh pahala tuh, muncul Amin, terus. amin, gitu Pak. kan. Amin. Bung Ben dan rekan yang di belakang traffic, hai, yang dengerin biar pada sehat, biar Betul. makin ngurut dada. Iya. Kebijakan bisa kita pengaruhin ya harus ada di dalam. Hari ini mereka fokus sama politik balas budi. Jadi yang staf ahli yang ngerti, yang kemarin tuh masalah perampasan, yang kemarin masalah kebijakan naik turun, ngerti sebenarnya yang idealnya yang mana. Cuman kepentingan tuh lebih besar pengaruhnya. Itu dia masalahnya, ya. Keberlanjutan kelompok supaya sampai ke 5 tahun ke depan itu bagaimana supaya bisa bertambah lagi 5 tahun. Itu Ben. Ya, mengenai online mobil utama. Iya, betul. Itu kalau tarif sekarang aja yang mau narik itu bodoh. Itu rugi, gak tahu apakah untung. Saya di Damogot itu daerah Kedoya lah, ke Sudirman. Sudirman itu kira-kira ya sekitar gimana ya? Wanita sekitar ya taruh ECBD lah. 50.000 di tempat itu jam lebih, pulangnya kosong. Iya. Rugi, remet. Banyak supir-supir online, mobil lah, driver online itu yang tidak bisa kerja lagi. Iya. Ya, utang lah, atau tadi yang komentar bahwa sampai cerai lah, apa itu benar. Karena banyak utang gitu. Jadi kalau misalnya ada tarif apa yang individual, ada 3 tarif, 48, 53, 57 atau 60, dia kan pasti pasang di 60. Pasti ditolak oleh pengguna ini, apa tuh online itu, Konsumennya ya. konsumennya. Karena itu ditolak, dasarnya apa? Ya mahal, tapi dia nggak tahu. Tadi bapak tuh ngomong bener, sekali datang 4 orang 5 orang, kadang-kadang mobil dikotori. Terus serang ya, saya ini sudah orang tua lansia. Saya itu kerja cari happy,
beli mobil saya Avanza loh yang baru, wah hampir 300 juta, tarik lu 14.000, konyol lah, gua mana mau. Enggak dah, gua lebih baik happy aja ya, teman-teman ngobrol gitu kan. Ya hanya itu aja, apalagi masuk gang, waduh setengah mati. Jadi sudah agak manusiawi, tarifnya murah, sangat murah. Jadi kalau pemerintah mau naikkan 8 sampai 15%, paling kurang tuh 25%, 30% itu. Itu baru kurang. Bensin, pakai bensin tak etalalik lagi. Pakainya Vivo atau BR, BP. Mahal Anita. Jadi kalau saya himbau kepada pendengar, kalau naik driver atau naik mobil gak usah tawar lah, mereka gak berapa mahal kok. Aduh, terima kasih ya Anita. Kalau menurut saya sih ngasih saran lebih baik daripada pemerintah mempertimbangkan, memikirkan, itu lebih baik mereka menyediakan saja itu fasilitasnya motor buat para ojek-ojek kita, daripada pusing-pusing. Harusnya pemerintah kan yang punya kerjaan untuk angkutan umum ini, bukannya rakyat. Busway saja mereka bisa menyediakan. Sekarang lebih baik pemerintah saja, motor saja mereka sediakan buat para ojek-ojek kita ini. Kalau nggak mau jadi ojek kita ini jadi kayak semacam, kayak semacam inilah, mereka modal sendiri apa sendiri, nggak ada jaminan dari pemerintah. Lebih baik gitu saja Mbak, kalau menurut saya lebih baik daripada pusing-pusing, mereka sendirilah yang menyediakan. Busway saja mereka bisa sediakan, apalagi cuma motor. Itu saja nih Mbak, makasih. Assalamualaikum. Maksudnya nggak perlu itu campur masalah tarif, itu urusan itulah kontrol monitor saja. Kalau diskonnya mungkin masih bisa dibatasi ya, tapi tarifnya jangan digituin lah. Nggak ada kerjaan itu nggak ngertian itu, mending terus terang aja saya bilang. Ya, jadi nggak ada gunanya. Dia bebaskan, nah diskonnya mungkin dibatasi. Nah itu saja menurut saya dah. Ya. Ini kan sebenarnya bagian dari tanggung jawab negara. Kalau mau dibilang negara nggak usah ikut campur dalam perihal ini, itu juga tidak tidak bijak ya. Karena apa? Karena negara sudah membuat aturan, yaitu melalui apa? Melalui keputusan MK soal masalah kemitraan. Nah, jadi negara ini sudah bisa disebutkan sudah masuk dalam keterlibatan di dalam transportasi online. Jadi tidak bisa kemudian negara itu ya sudah gak usah ikut campur, ya udah begini mengadakan transportasi online sendiri. Enggak juga, karena ini sudah ada putusan MK gitu loh. Kecuali MK itu menghapus putusan itu, berarti apa? Berarti transportasi online sendiri tidak akan mendapatkan izin dari pemerintah, betul kan? Ya, jadi bagi saya, dari perspektif saya, negara tetap harus tanggung jawab, harus selesaikan persoalan ini. Jadi jangan sekedar omon-omon aja, gitu kan? Apalagi transportasi online ini udah istilahnya sudah keterlaluan. Yang katanya visionernya itu ingin menjaterakan anak bangsa, yaitu di perusahaan Gojek awal mula itu, sekarang kok menjadi kayak semacam menyengsarakan. Jadi mengambil keuntungan semata atau sepihak, sehingga apa, drivernya itu lihat aja memang ada yang sejahtera. Dulu awal-awalnya lumayan, memang ada seperti
orang bekerja, mendapatkan penghasilan. Sekarang sampai keluarganya itu hancur lebur, banyak yang cerai, urusan ekonomi, pokoknya keadaan sosial ekonomi driver itu nggak baik-baik saja. Jadi menurut saya ini pemerintah ini jangan pernah main-main nih dalam hal ini, ya toh? Apalagi ini terkait dengan rakyat, keperpihakan rakyat. Rakyat butuh makan, rakyat butuh sejahtera. Itu hak asasi dari rakyat sendiri, ya kan? Nggak bisa kemudian pemerintah itu kemudian hanya menutup mata, kayak semacam mempermainkan. Saya tahu GoTo itu sudah berada di dalam sistem pemerintahan, tapi bukan berarti pemerintah sendiri berpihak kepada mereka. Gitu loh. Tetap harus ada istilahnya ketegasan. Nggak bisa rakyat saya, terutama Pak Prabowo yang selalu mengkampanyekan soal masalah saya tidak mau melihat kayak tukang becak usia udah tua masih becak, masih ngayu. Saya tidak mau rakyat Indonesia seperti itu. Sekarang kita buktikan, sudah berapa kali demo para ojol, para driver yang meminta, ini permintaan rakyat loh. Kenapa kok susah banget untuk dikabulkan? Gitu loh. Sementara ketika mereka pada pemilu ingin mendapatkan suara, ngemis gitu loh. Jadi tolong hargai dan pandanglah rakyat ini, jangan hanya dipandang pada saat Anda menginginkan sesuatu untuk kepentingan sendiri. Gitu loh. Betul ya Mbak ya? Jadi menurut saya ini harus diselesaikan. Nggak bisa kemudian wakil rakyat tidak bersuara, tidak membela, tidak hanya diam aja, cicing baik, tidur, hanya terima gaji. Apalagi kemarin ada berita di mana itu di luar Jawa itu ya, yang DPRD ketangkep judol ya. Itu di mana tuh, daerah mana tuh, Kalimantan atau daerah mana itu? Kayak gitu. Jadi menurut saya ini kalau sampai wakil rakyat nggak bisa berpihak pada rakyat, udahlah bubar. Loh. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, masalah kita hidup tuh macam-macam wanita ya. Iya. Ya, kita profesi ada omong hidup di hutan lebih ramah ya nggak. Jadi tanaman apa itu kan pandangan masing-masing. Cuma masalah nih ojol kalau pemerintah saya lihat itu tidak tepat sasaran mengatur dong ya. Dia naikin lagi dia punya itu kan iurannya, dibebanin lagi, diturunin dari dia tukang ojol. Itu sama ya buat si Malakama kan itu ya? Sama dong. Kenapa pemerintah nggak turunin BBM seperti Telkom? Sekarang Telkom juga nggak jujur juga, susah kan hilang-hilang gitu. Saya berani ngomong deh, Telkom nggak jujur kok sekarang, saya udah monopoli. Ya itu pemerintah mesti cinta dong, nggak? Jangan jadi pahlawan kesiangan, ya dong. Jadi contoh sekarang operator dia mau mainin sistem teknologi, kita nggak tahu, kita sebagai konsumen ya udah ada cincang-cincang ceceng-ceceng, tapi dalam jumlah yang banyak kan mereka untung gede, betul nggak? Bisa sampai triliunan tahunan. Yang tukang ojol, ya nggak? Kamu mau demo ya salah. Kita sini mitra ya nggak? Kamu nggak cocok ya jangan kerja. Indonesia masih banyak kok, masih banyak istilah tempat menuju Roma atau nggak, benar nggak? Kita tak usah lain. Jangan kita kalau kita demo tuh anggap saya tuh tidak tepat, benar nggak? Memaksa seperti buruh demo, benar nggak? Nah gitu. Jadi bangsa kita tuh kadang-kadang saya nilai tuh kadang-kadang budaya salah sasaran, benar nggak? Terus pemerintah kan banyak duit kan, contoh minyak dunia turun, BBM diturunin nggak kan? Nah gitu, gimana? Benar nggak? Monopoli kan, susah. Nah, sekarang lagi kita lihat pemerintah kalau punya duit korupsi kita bikin satu ojol itu aplikator saingan kan bisa kan daerah ya kan? Contoh di busway ya nggak? Nah, itu sama aja. Cuma pemerintah kan ya tahu masing-masing mikirin kantongnya ya nggak? Kalau ngomong di
TV di mana demi rakyat semua, dari promosi seperti kampanye semua demi rakyat katanya, ya nggak? Nggak tahu deh demi rakyat mana. Ya gitulah, jadi bangsa kita tuh kadang-kadang mau jadi pahlawan kesiangan tapi tidak tepat sasaran sih, Anita ya. Iya. Itu pandangan saya, Anita. Saya ini kadang-kadang bingung loh, jangan bingung atau gergetan ya, saya kata jadi campur aduk jadi satu deh sama yang namanya ojol nih, gimana ya, karena mereka ini apa namanya kayak nggak pernah puas gitu, minta ini itu ke pemerintah, minta ini itu. Sebenarnya sih gampang aja kan, kita tarik garis besarnya aja lah, tarik benang merahnya aja lah ya. Antara kita sebutnya ojolnya apa ya, apa namanya, sopir atau driver atau pengguna atau apa ya? Ojol berarti dia mitra. Mitra ya, aja mitra ya, antara mitra dengan si aplikator. Nah, kan gini, si aplikator kan nggak pernah meminta mitra atau siapa untuk menjadi rekanan mereka, ya kan? Si aplikator hanya menyediakan sebuah aplikasi aja. Kalau ada yang mau dan berminat silakan gabung. Kalau nggak mau ya sudah, silakan, jangan nuntut apa-apa gitu, jangan bikin kisruh, jangan demo, jangan minta ini itu, kan bikin kehidupan berbangsa dan bernegara jadi kacau beliau nih, kacau balau. Dan sebelum bergabung itu kan para mitra sudah dikasih kayak semacam apa namanya, term and condition, kayak perjanjian, pengertian, mematuhi apa segala macam lah ya. Saya juga nggak tahu lah, pokoknya seperti itu. Jadi kalau memang mereka nggak bersedia, harusnya nggak usah tanda tangan, nggak usah ikut bergabung, daripada dia ikut bergabung ntar ujung-ujungnya malah memprovokasi orang-orang lain, akhirnya menambah semakin ruwet, makin demo, terus apa namanya, kondisi jalanan tadinya sudah bagus tiba-tiba jadi berantakan, macet, orang mau kemana-mana jadi terlambat, itu kan jadi apa namanya, chaos sesuatu ya, yang merugikan bagi orang lain gitu loh, Jeng. Dan yang kedua juga, kalau memang pemerintah mau ikut campur tangan tuh harusnya gini, Jeng, yang namanya transportasi jika sudah dipergunakan untuk umum tuh wajib diganti platnya lah, yang tadinya plat putih menjadi plat kuning ya kan, karena kan tuh udah bukan milik pribadi lagi, udah milik umum. Nah kalau sudah dirubah ke umum tuh harusnya si pemilik kendaraan harusnya bertanggung jawab penuh atas kondisi kendaraan, baik itu kebersihan, kelengkapan kendaraan maupun apa segala macam lah. Jadi jangan sampai ojol motornya cuma sekian, cuma satu, remnya udah habis, yang naik kadang-kadang deg-degan pas mau ngerem kelewatan dikit kan. Jahat juga. Kalau dirimu jadi ojol aku tahu pasti ngerem mulu kan kalau yang boncengin. Oke, terus. Apalagi kalau kayak yang mobil-mobil gitu juga pada nggak standar juga tuh, ada yang aduh kadang-kadang bentuk catnya udah nggak karuan, tambah sulam sana sini, penyok sana sini, dalamnya pun udah kayak udah kayak angkot. Jadi apa namanya, standarisasi kendaraan itu nggak ada gitu kalau udah pribadi. Kalau umum kan sudah jelas nih, kayak contohnya siapa yang sekarang tuh kayak taksi listrik kan ada tuh yang hijau, atau taksi yang lama tuh isi biru, itu kan mereka ada tuh standarisasi jelas tuh, dalamnya bersih, kemudian rapi, wangi, pengemudinya punya, kadang ada yang sopan, kadang ada yang enggak, tapi tergantung lah si pengemudi juga sih. Tapi paling enggak secara garis besar itu kan sudah terpenuhi sebagai transportasi umum gitu. Mostly SOP-nya itu ada ya, oke. Jadi jangan dikit-dikit nggak puas main demo, aduh. Ya, saya suka juga sih naik online, transportasi online ya. Cuman yang saya bingung gini loh, laporan keuangan yang transportasi online itu kok rugi terus ya? Nah, tapi dia di sisi lain dia katanya untung, bingung juga ya kadang-kadang. Kan ada tuh transportasi online yang IPO ya? Ya, yang IPO, kita tahu lah sahamnya apa kan. Nah, tapi tuh dia katanya kalau rugi kan otomatis kan pertama kan dia harus tambah modal dari pemilik atau dia jual saham lagi kan. Nah tapi sekarang dia masih oke aja tuh, penumpangnya banyak gitu. Kadang-kadang bingung juga saya. Ya kalau misalnya gini sih ya, kalau saya pribadi ya, kalau saya nggak suka dengan sistemnya statistik, misalnya gini lah, saya kerja nih dulu ya di perusahaan. Kalau saya nggak suka sama perusahaan itu, keluar aja. Iya, kasus simpel itu ya. Iya, pindah perusahaan lain yang saya bisa comfort di situ, gitu. Kita nggak usah nuntut jam kayak gini. Ya makanya saya juga bingung gitu loh. Di satu sisi perusahaannya begini, di sisi lain perusahaannya begini gitu. Jadi perlu ada transparansi ke pemegang saham dan pihak pekerja juga. Yang paling ideal itu kalau menurut saya sih
pengemudi itu dia kesusahannya aja. Ini kami nggak mahal-mahal amat kan. Bener nggak? Dia bisa beli misalnya berapa lot, 100 lot atau berapa lot gitu kan. Ya loh, jadi dia bisa tahu tuh itu perusahaan sebenarnya gimana sih gitu. Bener ya. Ya saya cuma itu aja. Oke. Baik, terima kasih. Iya. Kalau memang rencananya begitu, semoga aja nggak omon-omon ya. Iya kan? Nah, tapi yang terpenting itu adalah siapa yang mau memonitoring di dalam aplikasi itu. Bener nggak? Karena apa? Lah, karena mereka yang istilahnya mereka yang komputernya, mereka yang punya. Bagaimana bisa monitoring? Loh, itu kan yang sebenarnya yang menjadi fokus persoalannya kan di situ. Karena apa? Karena bukannya masalah ini naik atau turunnya tarif. Iya. Tapi ini yang harus siapa yang mantau? Gitu loh. Bener nggak gitu ya? Bener nggak? Sesuai nggak gitu? Betul. Bisa jadi 1-2 hari atau selama seminggu itu ada ada perbaikan. Betul-betul ada kenaikan tarif. Tapi setelah itu anjlok lagi. Buktinya apa? Sekarang kita lihat yang teman-teman yang GrabCar atau GoCar itu tarifnya tuh tarif lama loh. Padahal itu sudah dinaikkan oleh Kemenhub kalau nggak salah. Tapi tarifnya itu tarif lama. Itu tarif, ya ampun, kalau dibilang dengan angkutan umum lebih mahal angkutan umum. Serius? Loh, serius Mbak Nena. Loh, sekarang kalau satu kepala misalnya gini loh, Grab atau GoCar gitu kan 16.000, 14.000, 21.000, itu kan yang diterima oleh para driver. Sekarang itu tuh selisihnya dengan motor itu nggak jauh beda, cuma 1.000 perak atau 500 atau bahkan kadang cuma 2.000 perak. Tapi kan di penumpang itu kan bisa harganya mahal. Misalnya 21.000, driver 21.000, tapi di penumpang itu bisa sampai 35.000. Jadi itu driver itu tuh cuma 21.000. Potongannya 14.000 dari 35.000. Berapa persen itu? Nah, maka dari itu. Tapi kan pemerintah kagak percaya, gitu kan? Dengan teman-teman driver yang sudah teriak-teriak itu pada nggak percaya, gitu kan? Itu lebih dari 30%. Nah, sekarang mau sejahtera dari mana, gitu kan? Kalau dibilang kemiskinan menurunnya menurun pakai lift apa nih? Tanjakan kok lift mah keren. Turunan. Yang untuk muak-muakin lah, gitu kan? Aduh. Iya toh? Terus buat muasin lah. Pakai lift apa nih? Terus pengangguran menurun pakai lift apa nih? Lift perang. Kita itu nggak usah ngebohong gitu kan, bahwa Indonesia itu memang banyak orang yang nggak sejahtera. Sekarang banyak orang yang susah. Kalau tadi misalnya saya baca di WA grup ada yang mengatakan, ya udah pemerintah aja buat aplikator. Apa ya mau? Kok repot ya Pak? Ya makanya apa ya mau? Gitu kan? Mereka itu, pemerintah itu lebih maunya itu bersihin gorong-gorong, rutinitas tiap tahun, uangnya di markup dan sebagainya, itu nyata, gitu kan? Lah sekarang kalau pemerintah buat aplikator, nanti di audit sama BPK, mati.
Iya toh? Loh, bener nggak? Iya toh? Di audit atau di audit sama KPK mati. Dah. Karena itu uang itu memang uang ibaratnya tuh siklus perputaran. Tapi perputarannya itu cepat. Nah, disitulah harusnya pemerintah itu benar-benar siapa yang monitoring tugasnya nih siapa? Aplikator nih siapa? Apakah kalau nggak salah itu Indonesia udah punya federasi kalau nggak salah. Federasi apa ya? AI atau apa ya kalau nggak salah. Yang baru dibentuk. Setahu saya ini ya. Tolong di cross check Mbak Nina. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini yang harusnya itu yang sebagai monitoringnya. Jadi nggak bisa kemudian aplikator apapun, baik itu Gojek, mau Grab, mau apa, semua yang ada aplikator ini semena-mena, gitu kan? Ibaratnya begini Mbak Nina. Mbak Nina tahu parkir secure parking ya, tahu. Yang, nah, Mbak Nina pernah nggak parkir di suatu tempat apa mall atau rumah sakit, misalnya berapa jam, kok tiba-tiba mahal? Pernah. Itu per jam tuh berapa sebenarnya? Nah, sekarang kalau misalnya itu nggak ada yang mau monitoring, yang rugi siapa? Konsumen dong. Iya dong, pembayar parkirnya dong. Itu kasus aku waktu di bandara tuh, aku sampai terkaget-kaget ternyata mahal banget parkir di sana. Nah, terus itu yang harus dikaji oleh pemerintah. Makanya saya mau bangunin nih wakil rakyat, woi bangun. Jangan terima duit aja loh, gitu kan? Itu kan? Jangan hanya terima duit aja, jangan hanya ngomongin judol, lu aja main judol loh. Brengsek. Iya. Lo sarapan apa sih Pak pagi-pagi udah ngamuk kah? Makan apa nih? Makan daging mentah loh. Ini kenyataan. Iya. Ini real, gitu kan? Untuk supaya lebih memanaskan memanaskan pas FM ini biar lebih bor, kan? Gitu kan? Terus aku malah geli. Itu nggak usah munafik lah, gitu kan? Wakil rakyat itu butuh duit tuh, matanya hijau semua, gitu kan? Tapi tolong untuk kepentingan rakyat, ini rakyat loh, driver ini rakyat, jangan kemudian ditindas, dijajah, apalagi dipermainkan. Ini sama aja menjual rakyat loh. Kalau pemerintah nggak beneran mengatasi ini, hati-hati. Ini bisa amukan badai tsunami nanti. Iya. Ini nanti ibaratnya kan ini rakyat ini kan hanya dipermainkan. Bener nggak Mbak Nina? Kalau misalnya ini memang aplikator ini memang mau bekerja sama dengan Indonesia, mau bekerja sama dengan rakyat Indonesia, tolong diperhatikan. Jangan main-main. Gitu loh. Enggak, saya sebagai warga negara juga saya rada kesel juga, gitu kan? Jadi martabat bangsa kita itu kayak direndahkan. Dan ingat loh, itu Gojek itu visionernya apa? Awalnya Mbak Nena. Apa tuh? Menyejahterakan anak bangsa. Itu coba dicek kalau nggak percaya. Itu visi awal loh. Visi awal Gojek itu menyejahterakan anak bangsa. Sekarang malah menyengsarakan anak bangsa. Makanya di dalam Gojek sendiri saya bilang, saya dapat informasi ya juga mengalami masalah yang sama dengan negara, banyak korupsinya. Oke. Gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak. Siap. Jadi jadi ini kalau memang benar negara ini memang mau menyelamatkan bangsa kita, jangan omon-omon. Siap. Apalagi Kemenaker, gak usah omon-omon lah. Gitu kan? Siap. Buktikan aja. Gitu kan, kalau memang mau turunkan 10% atau 5%, lakukan. Jangan main-main. Ya. Oke. Nah. Siap. Awal ini perkumpulan sebetulnya. Perkumpulan berwarna
Lu tau lah isinya di dalam itu apa. Gak perlu pinter, lu gak perlu sekolah, lu gak perlu background lu apa. Lu datang, lu bisa ngomong, lu deket sama bos lu. Ini barang jadi, lu gue dudukin lu jadi apa? Itu Bu. Ngenes jadinya. Nah sekarang kalau bicara kebijakan pasti kebijakan yang keberpihakan, yang dianggapnya wah ini ngerti gua nih anak. Udah lu jadi kepala ini, lu bagian ini, lu wamen, lu menteri bahkan, lu bisa ambil keputusan. Padahal dia nggak nothing. Kasihan ini barang, ini 200 juta dipertaruhkan buat gaya-gayaan begitu, dan kita tahu di dalam ini sorry nih ya. Kalau mau ditarik mundur, gue juga pernah ada di lingkar mereka di politik begitu. Mereka itu lagi ngerjain apa dan dana dari mana, mereka nggak ngerti dana dari mana, pokoknya hayu aja, dana ada udah pokoknya bikin hal apa. Masalah itu efektif, masalah itu mereka nggak penting, mereka lapar. Nah kebiasaan yang terjadi itu di semua warna yang akhirnya dia duduk di satu pemerintah, ngeri Bu. Bicara kebijakan ya tadi efektif nggak efektif, mana bullshit lah, biarin aja. Bukan kita, yang penting kita nih, kelompok kita nih nyaman aman semua, kita balas dendam nih. Dulu kita nggak kebagian sekian tahun, sekarang udah di posisi ini, masa iya sih? Ngeri ya? Jadi ngeri Bu. Jadi Pak Tony tadi itu betul banget. Dan yang lain coba deh, kalau emang betul kita mau bicaranya kualitas. Nah sekarang gini, orang staf ahli itu jadi minggir karena yang menurut seharusnya rumusannya ya, berdasarkan konstitusi, berdasarkan aturan, berdasarkan kebijakan nih, misalnya produk lah ya, atau hal kebijakan program pemerintah kaitan tadi penguasaan lahan pun akhirnya juga dipelintir. Kalau yang disampaikan sama si Bapak ahli tadi, ya emang itu idealnya, role-nya begitu. Tapi kan implementnya nggak begitu, karena di situ siapa yang harus diangin-angin, dapat setoran segala macam lah, apalah mereka butuh tanah kali, dia butuh lahan lah, ini tuh lahan di situ mungkin tembakannya gara itu. Nah kemarin yang bicara pengolahan lahan juga sedikit saya nggak bisa masuk lagi kemarin masalah. Yang dimaksud ormas itu sebetulnya, nih kemarin kan sempat ada pergantian kepala di atas masalah HKTI itu. Apa itu ya, perkumpulannya petani-petani gitulah, dan Pak Fadlijon ambil lagi itu dari Muldoko. Nah ini kan targetnya itu buat pengolahan lahan itu, HGU-nya, HGB-nya, nanti dia bikin Boktan lah, bikin idealnya gitu, bikin role modelnya, ada Gapoktannya nanti siapa, tetap tunjuk hidung Bu, aduh, ngeri. Jadi yang lain deh. Nah, saya cuma mau bayangin gini loh. Saya kemarin sempat ngobrol ya. Gini, ketika Anda dipecat atau kehilangan pekerjaan dari kantor, Anda tidak punya penghasilan. Nah, cara termudah untuk menutupi atau untuk membuat Anda punya penghasilan adalah jadi ojol kan? Yes. Jadilah ojol. Nah, ketika Anda menjadi ojol, Anda ditawarin, oke, kamu jadi mitra dengan saya ya, kita mitra ya, pembagaiannya segini, setuju nggak? Setuju, tanda tangan kan? Setuju kan? Setuju nih, setuju. Setelah itu penghasilannya naik, baru dia merasa, wah potongan saya banyak ya. Nah, mulai itu sifat serakah keluar, lah berarti dia dapatnya lebih banyak banget loh, dapatnya begini-begini, akhirnya nuntut tuh, nuntut. Turunin dong gini-gini. Lah, logikanya gini loh. Anda ketika Anda susah, Anda ditolongin oleh dia, Anda tidak pernah merasa bahwa itu besar gitu loh. Yes. Tapi ketika penghasilan Anda banyak, Anda merasa itu besar. Sifat serakah keluar. Nah, kembali lagi ke sifat dasarnya adalah ini kan kemitraan. Kalau Anda tidak suka dengan potongan besar, ya keluar aja. Kenapa enggak? Toh Anda tidak ada yang memaksa Anda harus bekerja di saya dengan potongan, kalau Anda tidak mau Anda akan begini, tidak ada kan? Yes. Bebas kan Anda mau bekerja di mana aja? Betul. Anda bebas kok memilih pekerjaan. Kenapa Anda harus memaksa satu wadah atau organisasi yang memberikan Anda hidup untuk membuat aturanmu sendiri semau dia? Lantas ada pihak luar nih, karena lingkupnya besar, ingin cari nama, ingin cari muka, ingin dipuji bahwa hebat. Ayo ini harus dibela begini. Lah,
ini menurut saya orang yang nggak punya dasar berpikir yang benar, nggak make sense gitu loh cara berpikirnya. Masalah swasta dicampurin dengan cara yang simple, ayo naikin aja. Nah, tapi Anda jangan salah, ketika Anda naikin, otomatis biaya ke konsumen meningkat. Nah, orang mulai menghitung dong, konsumen mulai menghitung, untung mana gua naik ojol atau gua naik mobil sendiri atau motor sendiri ya. Akhirnya apa? Konsumen Anda berkurang. Nah, ketika konsumen itu berkurang, sedangkan ojol ini semakin banyak, kita tahu sekarang ekonomi makin buruk, makin banyak ojol ini, penghasilan Anda tidak akan bakal naik, bakalan kurang. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak mikir dengan logika yang baik, berharap bahwa ketika harga dinaikin maka penghasilan akan naik. Belum tentu, itu belum tentu banget. Kenapa? Karena orang itu akan berpikir, konsumen itu akan berpikir untung ruginya. Sekarang kalau saya naik ojol ya, saya jujur ya, kalau saya naik ojol harganya sama, udah pakai Bluebird aja, harganya lebih jelas. Lebih jelas harganya, keamanan lebih jelas, anunya lebih jelas, perusahaannya lebih jelas. Itu kan pilihan. Nah, maksud saya, Anda harusnya, maksudnya pemerintah harusnya lebih wise menganukan sendiri. Kalau Anda nggak setuju, Anda bikin aja sendiri, aplikator sendiri, susah amat. Saya kira itu sih. Makasih ya, Dina ya. Selamat pagi, Pak Yan Wijaya. Selamat pagi. Wah, kalem. Aku juga mesti kalem. Silahkan Pak Yan, monggo. Kalau saya win-win solution aja. Oke. Kalau ojol minta kenaikan tarif, itu menurut saya tidak bijak karena kondisi kayak begini. Lebih baik memang sama-sama ya. Oke, yang punya aplikasi itu dari 20 turunkan menjadi 12% apa berapa, itu yang diturunkan, yang lainnya nggak usah naik. Kita yang berat nanti akhirnya seperti yang Bapak tadi bilang itu, ya saya lebih ini lebih murah menggunakan sepeda motor, ya udah pakai sepeda motor aja saya kan begitu, nggak usah pakai ini lagi angkutan ojol, kan akhirnya mati sendiri kan dia ya. Nah, begitu aja menurut saya itu potongan dari aplikasi itu biar dia juga bisa beroperasional, berapa 12% lah gitu ya, jangan sampai 20%, apalagi sampai melebihi 20%. Kasihan juga. Gitu aja dari saya, Bu. Pemerintah kan udah turut campur itu kan untuk membantu. Sebenarnya ada juga yang membantu masyarakat. Jadi pemerintah itu siap-siaplah turun-turunin harga-harga yang dikuasai oleh pemerintah. Jadi listriknya diturunin, air pump diturunin, Pertamina diturunin, airnya itu bensinnya, apanya semua kebutuhannya semua diturunin. Kalau yang swasta mau standarnya orang kerja yang swasta berapa persen ya terserah. Yang penting yang dari pemerintah harganya diturun-turunin dulu, jangan balapan dengan yang swasta. Iya, menurut saya itu aja. Jadi kalau semuanya turun harga dari pemerintah, nah itu kan akan membantu dari rakyat kita semua, akan membantu lebih ringan. Walaupun di satu sisi mahal, tapi yang dari pemerintah semua murah. Ya kan? Harusnya pemerintah jangan balapan sama swasta, nyari duitnya udah seperti mau sama swasta mau saingan. Kan pemerintah emang tugasnya itu mensejahterakan rakyatnya. Jadi tolong dari pemerintah diturun-turunin lah harga bensin, harga air, harga PLN, semua diturun-turunin. Yang pemerintah punya beras juga mungkin sekilo bisa hanya 5.000, 6.000 gitu, jangan 15.000. Jangan mahal-mahal, pemerintah ingat undang-undang dong, kan itu melindungi rakyat. Udah. Saya masuk ke ini, pertama saya mau mengatakan kelihatan memang pemerintah intervensi ke wilayah swasta. Tetapi kalau kita lihat, sebenarnya pernah juga dilakukan seperti waktu mengatur harga tiket pesawat. Ada batas ambang tertinggi atau batas rendahnya. Itu juga diintervensi. Tetapi ini baru 1-2 hari ini kita ngobrol di grup kita sendiri ya. Saya melihat banyak sekali kementerian sekarang menanggapi polusi daripada Prabowo. Prabowo itu kelihatannya sekarang dia cenderung mengatakan kapitalisme
bukan satu-satunya pilihan di zaman dia. Kelihatannya beliau akan sedikit masuk ke sosialis. Mungkin mau mencoba menerapkan yang seperti di Tiongkok. Bukan full kapitalis karena bukan mengandalkan pemegang modal terbesar, tetapi juga ada sedikit mengarah ke sosialis. Jadi kalau kita perhatikan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh kementerian cenderung mengatasnamakan rakyat. Yuk kita lihat seperti MBG lah, Koperasi Merah Putih lah, bahkan ini yang namanya ojol kan cenderung dianggap berhubungan dengan masyarakat di bawah, sehingga mereka mulai masuk ke sana. Terlepas dari ini baik apa enggak, sebenarnya ini adalah bisnis murni. Intervensi terlalu banyak ke sana pun tidak akan membantu banyak. Hanya kesannya sepertinya mengikuti arahan dari Prabowo. Faktanya kalau kita melihat tiket pesawat, apakah sekarang pesawat tiketnya murah? Tidak juga, walaupun ada pada atas dan bawah. Kalau dilakukan gitu, apakah Garuda jadi laba setelah bertahun-tahun merah? Tidak juga, ya kan? Nah, terhadap peristiwa ini ya ojol, kita akan lihat. Sebenarnya kalau pemerintah sanggup, bikinlah tandingannya. Tetapi kan kita nggak yakin lah pemerintah bisa membuatnya supaya bisa mensejahterakan masyarakat bawah. Sebab ini pekerjaan kan sifatnya itu agak informal ya. Tetapi toh membuka lapangan kerja. Jadi harus bersyukur adanya operator, adanya pengusaha yang seperti gitu. Ya kan, ini kan harus kita syukuri kan. Ada teman-teman yang masih bisa menghasilkan. Walaupun mereka mengeluh potongan ini ya tadi ya kembali kalau terlalu banyak mengeluh ya itu cari alternatif lain. Tetapi inilah pemerintah intervensi dengan mengatur inilah. Ya udah, tetapi saya mengatakan ini masuknya terlalu dalam. Dan baru tadi pagi kita juga ngobrol dengan teman, ada informasi ini sekarang seperti di Dirjen ya, Dirjen Bea Cukai kan udah ada yang baru itu dari TNI juga yang masuk. Itu juga sekarang itu penunjukan. Ada di wilayah mana, tadi pagi kita baru dapat informasi ditunjukkan oke, bisa import daerah mana-mana. Dan itu masih terjadi di negara kita. Jadi saya lebih cenderung apapun yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah hanya satu kata kuncinya. Kita ingin anggaran dipakai terarah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Prabowo bisa perintah kepada Menkyu supaya langsung ada pembatasan dan ditelaah kementerian mana-mana harus dipangkas anggaran mereka. Bahkan sampai turun ke daerah pun harus dipangkas sekian. Yang dikatakan efisiensi, itu efisiensi yang kalau nggak salah awalnya dibicarakan 700 triliun itu belum semua, itu baru 300 atau 400. Itu harus dilihatkan, dan efisiensi biaya itu harus tepat guna, sungguh-sungguh harus tepat guna pakainya. Kalau memang mengatasnamakan rakyat ya monggo. Saya hanya mengatakan saat ini kita yang menengah ke atas itu memang akan menghadapi situasi yang nggak gampang. Karena kelihatannya ada polusi yang sedikit mengarah kepada sosialis ini akan diterapkan. Sebenarnya bagi saya nggak ada masalah. Yang penting korupsi dan lain-lain itu penegak hukum itu ditegakkan di negara ini. That's the main problem. Itu yang paling penting. Apapun kebijakannya itu yang paling penting. Jangan kepentingan kelompok. Karena masih terjadi, begitu ada perintah turun di bawah, anggaran ada, tunjuk sana, tunjuk sini. Walaupun mengarahnya cenderung menurut saya itu agak ke sosialis sekarang. Jadi kembali kita ingatkan ke Pak Prabowo, kebijakan Anda adalah presiden kita yang kita hormati. Apapun yang Anda lakukan itulah adalah pilihan. Yang mayoritas 58% memilih Anda. Tetapi yang kita ingin lihat itu anggaran harus pakai tepat guna. Jangan korupsi, penegakan hukum ditegakkan. Itu aja sih. Sebetulnya kan investor itu kan melihat suatu peluang di mana Indonesia itu untuk masalah transportasi umum kan masih kurang bagus. Ya kalau kita cuma melihat Jakarta aja itu sangat diamini. Kalau kita lihat di kota-kota yang lain yang lebih kecil, sebetulnya untuk ojek online itu masih kurang kurang penting lah ya, karena cara-caranya itu masih pendek-pendek. Ya, kalau Jakarta itu kan seringkali karena caranya jauh,
ya kemudian transportasinya tidak sampai di pemukiman atau tujuan-tujuan tertentu, itu jadi transportasi ojek ini sangat dibutuhkan. Oke. Sebetulnya yang namanya ojek itu kan kalau nggak salah saya pernah itu kepolisian menyatakan bahwa yang namanya motor itu kan bukan untuk untuk apa ya, transportasi umum, bukan. Ya. Tapi sekarang kan ternyata akhirnya dilegalkan. Karena apa? Karena masalah tenaga kerja. Nah gini, investor itu kan pasti mempunyai target untuk profit. Ya, dia membuat aplikasi itu kan nggak gampang. Ya karena kita tahu ya, pemerintah itu menghabiskan aplikasi-aplikasi di setiap lembaga kementerian itu menghabiskan berapa triliun. Ya Pak Jokowi pernah mengungkap itu. Itu baru membuat, belum maintenance. Ya, nah seperti tadi dikatakan, kenapa sih kok pemerintah nggak bikin aja udah sekalian BUMN ojol, ya ojek online seperti ini. Ya, sebetulnya ini kan win-win solution ya. Investor itu memberi pekerjaan ke masyarakat Indonesia. Kalau misalnya dia nggak para mitra itu nggak puas, ya sudah keluar aja toh. Ya gampang ya. Kalau mereka kemudian minta dijadikan pegawai, waduh susah itu. Orang pegawai kontrak aja nggak bisa jadi pegawai tetap, apalagi cuma mitra. Nah sebetulnya pekerja-pekerja yang seperti mereka itu banyak. Ya mereka yang bekerja di sektor-sektor penjualan terutama ya, apakah itu asuransi, apakah itu properti, mereka itu tidak terikat sama sekali. Kamu mau kerja boleh silakan, mau nggak kerja boleh silakan. Ya, kerajinan itu akan menentukan hasil. Ya, nah kalau kemudian pemerintah cawe-cawe mau kasih peraturan ini peraturan itu, seperti yang itu Bung Adian itu, kemana ini, dari mana dasarnya dan sebagainya. Orang namanya cari untung kok. Ya jadi ini investor ya, kita kan perusahaan swasta pasti mau cari yang terbaik. Ya, kalau misalnya kemudian ada yang teriak-teriak, aku dapatnya kecil, lah ya nasibmu seperti itu lah, bagaimana lagi? Kalau nggak mau ya keluar aja. Ya, jadi banyak sekali orang Indonesia terutama ya, itu maunya kerja santai tapi hasilnya gede. Ya saya pernah lihat itu di YouTube ya, sebuah film di lupa saya kalau nggak salah di China. Mereka itu ojol-ojol itu ada ininya, ada kayak semacam dilombakan itu siapa yang mendapatkan yang terbaik. Nah itu dapat ininya, dapat penghargaan. Mereka nggak ngomel, enggak. Ya, jadi mereka punya strategi bagaimana supaya mencapai tempat tertentu itu dengan cepat. Mereka membuat rute-rute. Ini rute yang paling bagus ini. Jalan-jalan tikus. Ya, nomor-nomor yang sulit dicari itu mereka sudah petakan semua. Ya. Nah, kemudian mereka kan berusaha bagaimana mendapatkan bintang 5 dengan sewajarnya, cepet-cepetan. Ya, bukan ngomel, bukan menggerutu, kemudian mengeluh, minta ini, minta itu. Kemudian demo berjilid-jilid seperti partai. Ya, mereka itu nggak beda sama ormas kan. Ya, demo sana, demo sini. Sebenarnya simpel, kamu nggak mau ya sudahlah, keluar aja. Ya, banyak sekali orang yang nggak punya kerjaan, banyak. Ya, sampai mereka harus merantau ke luar negeri. Ya, sampai mereka banyak sekali menderita ada yang diperkosa lah, ada yang dibunuh lah, ada yang cacat dan sebagainya, banyak. Ya, yang penting jangan mengeluh. Ya, pemerintah kalian harus bijak. Selama kalian tidak bisa memberikan pekerjaan kepada mereka, jangan terlalu banyak aturan ini itu. Ya, kalau misalnya mereka bisa mendapatkan, katakan ya, dalam satu hari 300.000, ya, berarti kalau mereka kerja dengan rajin dalam satu bulan kan oke ya, nggak usah 9 juta, 8 juta deh. Ya, apa nggak cukup? Mau soal bensin dan sebagainya, pakailah motor listrik. Kan sudah ada ya ojek listrik sekarang. Ya, jadi mereka itu kalau menurut saya kebanyakan komplain. Oke, kita moratorium nih, udah kita hentikan semua deh. Ya,
semua ojek nggak usah narik, termasuk masyarakat nggak usah menggunakan ojek mau untuk makanan, untuk antar jemput dan sebagainya, nggak usah. Bagaimana kondisi, kita nggak usah ngomong daerah lain ini, Jabodetabek, bagaimana? Saya yakin akan kacau. Ya, yang mereka biasanya beli dengan melalui online dan diantar oleh ojek-ojek seperti itu, mereka nggak bisa lagi. Termasuk yang pesan makanan. Ya, ini sebetulnya kan saling membutuhkan. Saya membutuhkan jasa, Anda membutuhkan dana, uang, pekerjaan dan seterusnya. Ya, nah saya tantang aja negara, ayo gimana kalau kita moratorium seminggu aja deh. Apakah Gojek dan atau Grab akan bangkrut? Enggak. Yang teriak-teriak itu drivernya. Mereka nggak narik 1 hari bukan karena mereka malas atau sakit dan sebagainya, tapi memang tidak dihidupkan aplikasinya. Sudah, mereka mau kerja apa? Ya, jadi kalian itu harus tahu diri, gampangnya gitu. Ya, kalau kalian memang nggak mau, buat aja aplikasi sendiri. Ya, mau namanya meong kek, mau cing-cing kek, apa terserah. Buatlah sendiri. Coba bagaimana rasakan mengelola aplikasi. Tidak semudah itu, bro. Tidak semudah membalik tangan. Membuat gampang. Untuk maintenance-nya itu yang butuh dana banyak. Ya, pasti membutuhkan tenaga kerja banyak juga. Ya, saya rasa orang-orang seperti itu nggak ngaca. Kalau saya sih begini, pemerintah tuh kenapa sih melontarkan sesuatu hampir tiap hari itu bikin orang tuh kaget atau pingin marah begitu loh. Ya kenapa tuh, itu yang diurusin ya, itu kan swasta ya. Swasta ya udah itu saling membutuhkan seperti Bapak yang tadi bilang itu, saling mutualisme. Ya kan gitu kan, ya udah nggak usah itu diginikan, diotak-atik gitu. Kalau mau ya, kalau ini pemerintahnya pinginnya kan gitu, ininya diturunkan, terus ininya dinaikin, berarti 2 kali lipat dong ininya, drivernya dapat. Nah, kalau kayak begitu bagaimana usulnya? Seperti Bapak yang tadi juga saya sangat setuju banget, bikin aja perusahaan yang membuat seperti itu, bila perlu digratiskan. Nah, gitu kan. Itu ngasih ini apa tuh, masyarakat tuh rakyatnya sendiri untuk kerjaan kan gitu kan. Kan pendapatannya lebih banyak karena digratiskan kan gitu kan. Nah, apakah perlu begitu nggak? Nah, kenapa nggak bisa begitu? Kenapa perusahaan itu disuruh harus tekor terus masyarakat dinaikin lagi, masyarakatnya kena apa nama tuh imbasnya lebih banyak harus membayar kan begitu kan. Mau 8% sampai berapa itu, mau 10% dinaikin kan gitu kan, itunya diturunkan apa tuh ininya jadi dari 20 10 gitu ya. Nah itu kan artinya pendapatannya drivernya nanti naik 20% kan begitu jadinya. Ya menurut saya sih nggak begitu. Selama ini masih berjalan bagus, ya jalankanlah seperti itu. Kalau misalnya dia pingin ini sama dengan Bulog jadinya kan gitu kan. Kalau Bulog itu untuk menstabilkan harga beras, dia punya gudang, begitu berasnya harga tinggi dia gelontorkan berasnya banyak, sehingga dengan seperti itu mekanisme pasar langsung turun sendiri kan gitu kan. Kan begitu kan. Nah sekarang kalau dia begitu, bikinlah gini, ini kan, nah itu katanya ada dana antara tuh. Itu kan berapa puluhan triliun kan, dari BUMN tuh ditarik ke sana, dana antara itu. Nah habis itu sampai katanya tidak ada masukan untuk ke negara. Akhirnya apa? Pajaknya mau dinaikin banyak kan gitu. Nah kan begitu kejadiannya. Ya udah pakai salah satunya itu, katanya mau ini apa tuh, mau berbisnis misalnya, ya sudah pakailah itu juga membantu masyarakat. Nanti dia lebih kecil nariknya, sehingga nanti yang ininya ikut bersaing ini, apa Gojek atau
Grab, nanti mesti bersaing. Oh, semuanya lari ke sana. Kalau saya nggak dapat, nah jadi kan turunkan sendiri. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau dia itu mau mikir, ya sayang sekali pemerintahnya ini. Ya kurang, menurut saya sih kurang banget. Tanah negara, tanah kita tuh kalau 2 tahun tidak dibersihkan, mau diambil. Dikasih siapa? Ormas, loh. Waduh, ampun dah. Ini otaknya kebalik sudah. Berarti dia tuh mendewakan ormas dong. Makanya sekarang tuh ormasnya tuh kemana-mana sampai gitu kan, ribut di mana-mana kan gitu kan. Saya sebagai masyarakat sangat kecewa sekali dengan pemerintahan sekarang. Karena apa? Karena pemerintah nggak ngerjain PR. Karena nggak ngerjain PR, akhirnya apa? Tugasnya kan semua nggak dikerjain tuh. Numpuk. Lepetan kemana-mana masalahnya. Betul nggak? Melebar lah kemana-mana ini, ya nggak? Lapangan pekerjaan, investasi, semua nggak ada kan yang dikerjain kan, betul nggak Mas Santo? Akhirnya rakyatnya jadi ojol, kan gitu ya? Nah sekarang ojolnya udah menggurita, lah bingung. Nah sekarang menurut saya ya Mas Anto, yang pemerintah harus lakuin apa? Turunin semua harga sembako. Negara kita negara besar, ya nggak? Pertanian, perikanan, semua kan jelas ya. Peternakan, turunin itu semua, jangan dikuasai sama kartel, ya nggak? Kalau harga sembako murah, penghasilan itu pasti bisa mencukupi kebutuhan, betul nggak? Jadi percuma kalau ini diurus, kasih potongan lah, kasih ini itu, tapi hari ini harga telur 30.000, minggu depan 50.000, sama aja bohong, betul nggak Mas Anto? Kayak contoh bawang, minggu lalu 40.000, hari ini 60.000, betul nggak? Bawang merah juga sama, kan sembako semua. Telur dimurahin, jangan dibuang ke laut kalau oversupply, kan gitu Mas Santo. Karena dikuasai sama kartel, akhirnya apa? Harus stabilisasi harga, pokoknya dia maunya harganya sekilo 30.000, kan kayak gitu. Murahin pakan ternak, murahin pupuk, kan gitu ya. Jadinya dari hulu sampai pinggir beres, pengangguran ditekan, itu baru begitu kerjanya. Jangan pada sibuk memperkaya diri, betul nggak Mas Santo? Nah, kalau situ bisa turunin harga sembako, semua murah, rakyat juga seneng. Terus berarti kerjainnya berikutnya apa? Menyediakan lapangan kerja, kan gitu ya? Itu kondisi ideal kalau kita lagi kuliah, ya nggak? Kalau lagi di kono, ya kayak beginilah, memang miris. Makasih. Terima kasih yang sudah berbagi opini dan komentar ya. Saya Mary Agustin.